Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu lit taqwa ma ba'd. Baik, ya baik ya. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai hadis ahkam ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Abdul Rojak dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Insyaallah di pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas mengenai hadis ahkam ya. Jadi sebuah hadis yang menjadi landasan hukum pada sebuah perkara ya, pada suatu perkara. Jadi hadis ini sebagai fondasi kita atau hukum kita untuk menghukumi sesuatu ya, menghukumi uh, sebuah perkara gitu ya. Oke, baik. Jadi nanti ada fase-fasenya bagaimana hadis itu bisa kita jadikan sebuah hujjah atau sebuah hukum. Pertama itu kita cari dulu namanya takhrijul hadis. Kita takhrij terlebih dahulu hadis tersebut. Apa itu takhrij? Takhrij itu huwa dilalatu ala maudhi'il hadis fi masadirihil asliyah ma'abayan isnaduhu wa darajatihi. Jadi takhrij itu adalah menyandarkan sebuah hadis. Jadi kita cari dulu hadis yang ingin kita jadikan landasan hukum, kemudian kita sandarkan dulu. Ini hadis ini ada di kitab induk mana nih? Apakah ada di Imam Bukhari, Imam Muslim kah, atau Sunan Abi Daud dan lain sebagainya, atau Musnad Imam Ahmad dan lainnya. Kita harus tahu dulu ini disandarkan ke mana. Itu adalah takhrij hadis. Oke, baik. Kita masuk ke dalam tema kita ya, hadis ahkam mengenai larangan tajassus ya. Nah, di sini saya mengambil ternyata hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali perawi ya. Di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Malik. Nah, kalau sudah tercantum bahwasannya hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, selesai. Maka sebenarnya tidak perlu ditakris lagi karena selektif dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah hadis yang sahih insyaallah ya. Jadi hadis tersebut sudah dipastikan bakalan sahihain sehingga mereka itu dijuluki sebagai sahihain. Kedua hadis sahih. Oke, kita masuk ke dalam hadisnya. Haddatsana Bishr bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan tahassus. Jangan kalian memata-matai tajassus. Jangan kalian mendeki. Jangan kalian saling membelakangi. Jangan kalian itu saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Oke, ketika kita sudah mengetahui bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim dan sebagainya, maka hadis tersebut bisa langsung kita jadikan sebagai hujah. Karena kenapa? Karena sudah dipastikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis yang sahih ya. Oke, adapun dari jalur Imam Muslim ya, kita bacakan. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah,
kalau kita melihat sebuah hadis yang sama ya, terlebih ketika di jalur sahabat itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hadis tersebut adalah hadis syawahid ya, hadis pendukung. Jadi misalnya ketika kita mendapati bahwasannya ada sebuah hadis yang ingin kita jadikan sebagai sebuah landasan hukum, ternyata hadis tersebut itu adalah hadis hasan misalnya. Kemudian ada jalur periwayatan yang sama yang namanya itu syawahidul hadis, syawahid hadis, hadis pendukung. Dan ternyata hadis pendukung itu lebih tinggi derajatnya, maka yang kita jadikan sebagai hukum itu yang tinggi tersebut, yang sahih. Jadi kan ketika tingkatan sebuah hadis itu ada sahih, hasan, kemudian dhaif atau maudhu, dusta ya. Nah, tingkatan yang paling atas itu yang harus kita jadikan sebagai landasan hukum. Kalau misalnya tidak ada, barulah kita pakai ke hadis yang hasan. Tapi kalau misalnya hadis hasan tersebut pun harus kita tahu jalur-jalur sanadnya gitu ya. Ya, taib. Ini tidak jauh beda ya dari jalur periwayatan Imam Muslim ya. Nah, takhrijul hadis. Jadi seperti ini. Eh, ini hadis-hadis pendukungnya. Dari Imam Abu Daud juga meriwayatkan demikian. Ternyata ada juga di Sunan Abu Daud ya, Abi Daud ya. Kemudian di Imam Malik pun demikian. Nah, ini sebagai syawahid hadis juga. Tapi yang kita jadikan sebagai hujjah kita dalam menentukan di larangan tajassus itu harus kita cantumkan, harus kita sandarkan ke hadis dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, karena hadis tersebut sudah dipastikan sebagai hadis yang sahih ya. Nah, kalau jalur Imam Bukhari seperti ini, kita harus tahu nih, namanya kalau takhrijul hadis ada jar wa ta'dil. Jar wa ta'dil itu kritikan atau pujian terhadap perawi-perawi hadis gitu. Nah, dari perawi-perawi ini kita harus mengetahui bahwasannya yang meriwayatkan itu harus benar-benar sahih, kemudian sikoh, tidak boleh pernah berbohong sekalipun ya. Adapun kalau misalnya dia pernah berbohong, maka derajat hadis tersebut menjadi turun ya. Turun dia ke hasan ke atau ke dhaif dan lain sebagainya. Ya, taib. Oke, pembahasannya mengenai wala tajassasu. Bagaimana nanti kita menyimpulkan menghukumi apakah tajassus ini diperbolehkan atau tidak. Nah, di sini penjelasannya. Al-Qurtubi berkata yang dimaksud zon ya, zon kan tajassus itu berarti memata-matai. Dia berprasangka, oh ini orang ini bagaimana nih? Makanya dia memata-matai. Nah, apakah memata-matai ini diperbolehkan atau tidak? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud zon dalam hadis ini adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas. Seperti seorang menuduh orang lain berbuat keji, zina tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjambung dengan sabdanya wala tajassasu, sebab biasanya ketika seorang itu muncul prasangka ya, prasangka yang di sini itu ya prasangka yang buruk ya. Karena zon itu kan terbagi menjadi dua, ada husnuzon, ada suuzon. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah suuzon. Jadi kita tidak diperbolehkan suuzon, yakni berprasangka yang buruk terhadap seseorang. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Oke, kita lanjutkan. Tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Janganlah kalian itu saling mata-matai, lalu mata-matai, kemudian muncul prasangka dalam hatinya, ia ingin memastikan kebenarannya, lalu ia mulai memata-matai, meneliti dan mendengarkan, maka hal itu yang dilarang seperti itu. Jadi Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dalam hadis ini kenapa tidak boleh memata-matai adalah memata-matai yang buruk. Misalnya kita tahu seseorang itu tidak menunjukkan tanda-tanda berbuat keji misalnya. Nah, itu kita tidak boleh memata-matai, kita harus berhusnuzon dengan orang tersebut gitu. Adapun kalau misalnya dicurigai atau ada sebuah kasus, sedang ada sebuah kasus, kemudian di kasus itu memang seorang itu menunjukkan ciri-ciri bahwasannya dia pelaku dari sebuah kasus tersebut, maka kita boleh untuk memata-matainya. Jadi kalau misalnya kita lihat
kita menghukumi tentang sebuah hadis ahkam itu kita harus tahu dulu sebab-sebab ya gitu. Larangan tajassus itu kita lihat situasi. Kalau misalnya seseorang itu memang lagi ada kasus dan orang tersebut terindikasi dalam kasus tersebut, maka kita boleh mencurigai. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa, kita ingin tajassus tuh, kita ingin memata-matai seorang, nah itu yang dilarang. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dengan kasus yang pertama tadi itu diperbolehkan. Jadi kalau kita menghukumi bahwasannya hadis ini bagaimana untuk dijadikan sebuah hukum, maka boleh kita memata-matai seseorang kalau memang orang tersebut terindikasi sebagai pelaku sebuah kasus tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada sebuah kasus, tidak ada sebuah case masalah, kita tidak boleh memata-matai hal tersebut. Oke, Taib. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, Taib, ya, mengenai bagaimana kita menghukumi sebuah hadis menjadi hadis rujukan, hadis landasan yang bisa dijadikan hujah dalam kita berhukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.